Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bagaimana untuk kita membahas dan mendalami materi permutasi ya. Permutasi dengan pembatasan ya. Pembatasan itu dengan semua unsur berbeda, tapi ada pembatasannya ya. Saya ulang sekali lagi kemarin definisi permutasi ya. Ya, bahwa kemarin kita sudah pelajari teorema pertama ya. Jika n dan r ya adalah dua bilangan bulat positif dengan r kurang dari sama dengan n. Artinya n-nya harus lebih besar dari r ya. Besar sama dengan. Maka banyaknya permutasi r unsur dari n unsur berbeda tanpa pengulangan ya. Diberi notasi P NR adalah seperti ini ya. Yang kemarin kita sudah bahas. PNR sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial ya. Dengan banyaknya permutasi N unsur dan N unsur berbeda adalah ya sama ya, PN kali N sama dengan N faktorial ya. Ini sama nih rumusnya ya. Nah, dengan definisi ini kita kan bisa saya batasi di sini adalah semua unsur berbeda ya dengan pembatasan. Sekali lagi dengan pembatasan. Maka kita akan membatasi definisi ini dengan berbagai kondisi. Kita akan lihat contoh soalnya seperti apa, kita langsung saja. Oke, kita lihat soalnya ya. Tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari ya. Jadi dari kata mentari ini kan kita ada berapa huruf nih di sini? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 huruf ya. Di kata mentari ini ada 7 huruf. Ada 7 huruf di sini. Ada 7 huruf dan berbeda. Nah, dari 7 huruf ini kita akan menyusun 4 huruf yang berbeda ya, tentunya yang nggak boleh sama ya. 4 huruf dari huruf-huruf yang ini disusun supaya menjadi 4 huruf saja. Misalkan kita akan menyusun kata tari. Boleh nggak nih tari? Boleh, karena dia ada 4 huruf dan berbeda semua hurufnya. Gak boleh ada yang sama, itu kan. Tari ini boleh. Misalkan lagi tim. Tim boleh nggak? Boleh, karena berbeda semua. Dari tim juga ada di sini kan gitu. Karena T-nya ada, E-nya ada, A-nya ada, M-nya ada. Ya, seperti itu ya. Pokoknya huruf-huruf yang diambil hanya ada di huruf ini aja. M, E, N, T, A, R, I. Seperti itu ya. Nah, kira-kira ada berapa kata yang dapat dibentuk dari susunan 4 huruf ini? Kita dari ngambil yang kata mentari, kan gitu ya. Nah, kita kan kemarin sudah bahas dengan menggunakan rumus yang ini, ya kan? Permutasi dengan NR ya, NR-nya berbeda ya. Maka kita bisa jawab ya. Kita jawab di sebelah sini. Kita lihat P, N-nya kita sudah ada. N-nya adalah jumlah dari total keseluruhan yang ada di huruf di sini, yaitu ada 7 itu. Kemudian R-nya adalah yang kita permintaan adalah berapa? 4 gitu kan. 4 huruf saja yang kita pakai. Berarti sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurang dengan 4 faktorial gitu ya. Kalau kita jabarkan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 7 3 kurang 4 sama dengan 3 faktorial ya. Sehingga dari sini pun kita bisa menyederhanakan. Dan hasilnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya kan, 840 kata yang berbeda nanti yang terbentuk ya. Jadi ini jawabannya. Ada 840 kata yang berbeda dari 4 huruf ya. Dari 4 huruf ini, 4 huruf kata yang berbeda dari kata-kata mentari. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu repot. Nah, ini kita lihat contoh yang berikutnya yang ada pembatasan ya. Ini kita lihat di sini ya. 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda yang sedang diparkir berbaris ya kan. Berapa banyak cara
barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan ya kendaraan yang berbeda. Nih, ada urutan kendaraan yang berbeda. Tentukan juga banyak cara barisan berbeda dan dapat dibentuk jika yang pertama ya kan, dua motor harus ada di depan, kemudian satu mobil di depan dan satu motor di belakang. Mobil harus berkelompok, tidak boleh dua mobil berdekatan. Nah gitu, gimana tuh caranya ya? Ini adalah contoh dari pembatasan yang di soal-soal permutasi itu ya. Oke, mari kita lihat jawab ya. Kita jawab yang bagian pertama. Berapa banyak cara barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda? Ya. Artinya di sini ada 5 mobil dan 4 motor semuanya berbeda, ya kan? Berarti jika tidak ada syarat yang lainnya, maka apa? Maka ini untuk jawaban yang ini ya. Dengan N-nya 9 ya kan, dengan R-nya juga 9 karena kan 9 posisi. Sehingga kita dapatkan P99 ya sama dengan 9 faktorial. 9 dari mana? 5 mobil ditambah dengan 4 motor ada 9. Atau kita dapatkan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kita dapatkan 2880 itu ya. Seperti itu. Cara yang berbeda ya. Cara 362.880 cara ya. Nah, kita lihat untuk pertanyaan yang A ya. Ini ya. Yang A, dia 2 motor harus ada di depan. 2 motor harus ada di depan. Jadi yang di depan itu ada 2 motor. Berarti kalau kita buatkan ya, kita buatkan dalam suatu kotakan ya. Kalau 2 motor ada di depan itu kan berarti kemungkinan motornya itu 1, 2, 3, 4. Kemungkinan posisinya kan itu kan kita bikinlah 3 posisi lah ya. Seperti ini nih. Ini motor, posisi pertama motor, kedua motor. Baru yang ini adalah sisanya kan gitu ya. Ini motor 1. Yang ini motor kedua. Yang ini sisa kendaraan kan gitu ya. Sisa kendaraan itu apa? Mobil dan motor, kan motornya ada 4. Berarti sisa motor 2 di belakang sini kan gitu ya. Jelas ya? Yang jelas di depan sini adalah motor, kemudian di sini motor, baru sisanya kendaraan yang lain, mobil dan motor pastinya. Nah, itu. Nah, sekarang untuk menentukan jumlah motor dan mobil ya, motor itu yang untuk menempatin posisi depan sendiri kan harus motor nih. 2 motor kan harus di depan. Berarti ada berapa motornya? Ada 4 kan? Maka kemungkinan yang di depan sendiri itu kalau nggak motor 1, motor 2, motor 3, motor 4 atau motor A, B, C, D gitu. Berarti ada 4 kemungkinan. Karena 1 motor sudah di depan, maka tinggal 3 motor di belakangnya kan gitu ya. 3 motor. Kemungkinannya ada 3 motor di sini. Itu kan. Berarti kan 2 kendaraan sudah dipakai dong di sini, yaitu 2 motor 1 dan motor 2 atau motor bebas lah, motor pertama dan motor kedua sudah dipakai, ada 2 motor. Maka sisa kendaraannya ada 7 di belakang sini. Karena dia tidak dibatasi 7 itu harus gimana, bebas. Mobil dan motor campur di sini. Mobilnya 5, motornya 2, dia acak-acak di sini. Maka di sini kemungkinannya ada sisanya 1, 2 dari 9, maka kurang ada 7 kan kendaraan kan gitu ya. Jelas ya. Maka kita lihat di sini banyak cara berbeda, maka banyaknya cara berarti sama dengan kita kalikan aja.
Banyaknya cara adalah 4 cara kali 3 cara ya. 4 dikali 3 dikalikan dengan, nah di sini kan tadi sisa kendaraannya 7 ya, 7 kendaraan ya. Karena 7 kendaraan itu dia acak-acak, artinya bisa motor di belakang mobil atau motor sendiri belakang sendiri, 2 motor itu atau motor di tengah-tengah gitu kan. Maka kita kan 7 kendaraan ini kan diacak, maka kita tinggal buat 7 faktorial ya. 7 kendaraan itu 7 faktorial. Saya tambahkan di sini 7 faktorial. Kan 7 faktorial. Seperti itu ya. Nah, kita kalikan nih, banyak caranya seperti ini ya. Atau kalau kita menggunakan permutasi yang akan kita bahas ini, motornya 2 di depan ya. Karena motornya ada 4, maka kita dapatlah P di sini adalah 4 2 ya. Artinya diambil 2 motor dari 4 motor yang tersedia dikali dengan sisanya tadi 7 ya, 7 faktorial. Ini juga sama saja ya. Maka kita dapatkan 12 dikalikan dengan 7 faktorial, dapatkan 5040 ya. Nah, kalikan 12 dikalikan 5040 dapat 60.480 cara. Nah, itu ya. Saya kira masih bisa dipahami ya. Oke, mari kita lihat ya berikutnya. Berikutnya satu. Ini ada satu mobil di depan dan satu motor di belakang. Satu mobil di depan dan satu motor di belakang ya. Kita lihat ya. Saya hapus yang ini ya. Kita hapus. Pertanyaan yang B. Satu mobil di depan dan satu motor di belakang. Ya, kalau kita buatkan kotakan ya. Yang di ujung ini satu mobil di depan, ini mobil. Yang ini motor. Oke, langsung. Mobil ada satu mobil di depan, artinya mobil itu nggak boleh tergantikan, hanya satu. Dari 5 mobil ini kemungkinannya kan bisa mobil merah, biru, hijau, hitam, atau coklat kan, berarti ada 5. Dikali tengahnya kan berarti ini kan belakangnya satu motor ya. Yang motor kemungkinannya ada 4 kan, maka yang belakang sendiri dikalikan 4. Nah, itu ya. Bisa motor aja. Motor yang tengah itu ada 7. Sama kayak tadi, berarti 7 kendaraan itu bebas dia. Maka tinggal 7 faktorial. Itu. Berarti sama dengan 20 dikalikan dengan 7 faktorial, gitu ya. Di sini mobil harus berkelompok. Nih saya hapus ya. Mobil harus berkelompok ya, poin yang C. Mobil harus berkelompok ini berarti kan mobilnya ada 5, maka mobilnya berarti 5 kelompok itu jadi satu kesatuan, artinya 5 faktorial ya. P55. P55 berarti sama dengan 5 faktorial kan gitu ya. Nah, karena mobil itu harus berkelompok, berarti kan ada 5 kemungkinan. Ini satu kesatuan dan ini 1 2 3 4 tambah 1 5. Maka juga yang satunya adalah 5 kelompok juga kan gitu ya. Yang ini yang motor sama mobil ya. Motor dan 4 motor dan satu kelompok mobil. Berarti kan ada 5 juga, 5 faktorial. Berarti banyaknya mobil harus berkelompok berarti adalah 5 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. 120 dikalikan dengan 120. Kita bisa dapatkan sama dengan 14.400 cara. Nah, seperti itu ya. Oke. Cukup bisa dipahami ya. Tuh, 14.400. Sekarang yang D, yang terakhir adalah tidak boleh 2 mobil berdekatan.
Tidak boleh dua mobil berdekatan ya. Artinya jika dua mobil tidak boleh berdekatan berarti harus selang-seling ya kan? Kita harus membuat selang-seling. Mobil motor, mobil motor, mobil motor, mobil motor. Itu kan. Nah, untuk mobilnya sendiri kan ada kemungkinan mobil itu ada berapa nih? 5 kan? 1 2 3 4 5. Maka ada 5 faktorial. Mobil ini bisa ditukar-tukarkan. Untuk mobil maka bisa 5 faktorial. Nah, motor. Motor kemungkinannya ada 1 2 3 4. Ada 4. Bisa ditukar-tukarkan. Ya, berarti ada 4 faktorial. Itu ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dia motor duluan boleh nggak motor duluan? Jadi jangan mobil dulu, ini motor dulu. Kalau motor dulu, dia ntar mobilnya ada yang dekatan di sini 2. Motor. Nah, ini 2 di mobil kan motor di 4. Misalkan ini motor dulu nih, motor, berarti sini mobil, sini motor, sini motor, sini motor, ada 4 kan? Yang 2 ini mobil semuanya, ini nggak boleh itu kan. Maka solusinya cuma ini doang, yaitu mobil dan motor harus berdekatan. Maka tinggal 5 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Itu kan 120 ya kan, dikalikan dengan 24. Jelas ya. Tak dapat 2880 cara. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Jadi penjelasannya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat semuanya, buat teman-teman, dan bisa dipahami ya. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.